Ini Ya, sedikit lagi Mas Ersu yang kepala BNPB tadi, yang ya. sebelumnya dia ini mengatakan bahwa bencana banjir hanya mencekam di medsos gitu. Biasa ini seorang pejabat yang anomali lah di era sekarang gitu ya. Betul. Ya, satu lagi yang disebutkan oleh Mas Hersu tadi yaitu Hmm. Kepala BNPB Badan Penanggulangan Bencana Nasional yaitu Letjen TNI Suharyanto Oh yang akhirnya iya, dia minta maaf. Akhirnya iya. dia minta karena dia kaget setelah datang ke lokasi ternyata semasif itu sebesar itu bencana yang Hmm. terjadi. Hmm. Tapi kenapa pejabat ini senang sekali ya menjudge gitu. Jadi dia memberikan penilaian Hmm. tanpa dia tahu kondisinya. Apakah yang dari daerah ketika ini kan bencana ini hujan sudah mulai terjadi tanggal 22 November seingat saya ya. Hmm. Kemudian 25-26 November itu terjadi longsor yang sangat masif yang kemudian tidak berhenti di situ saja, hujan tetap deras dan longsor ikutan yang berikutnya begitu. Hmm. Kerusakan-kerusakan jembatan, ambruk apa dan sebagainya terisolasi masih terus berturut-turut bertambah bukannya berkurang. Hmm. Karena yang di pusat pun masih berkoordinasi untuk memberikan bantuan dan itu tidak mudah. Mereka memberikan bantuan dari udara yang kemudian sekarang misalnya ya di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah itu dikeluhkan karena memang akses lewat darat sulit, tapi ketika lewat udara pun itu jatuh berantakan, beras itu terbuka begitu saja sehingga bercampur dengan lumpur, begitu juga makanan-makanan lainnya, hanya makanan-makanan yang yang ringan begitu seperti ciki-cikian dan sebagainya itu yang masih bisa dikonsumsi. Jadi mereka pun menangis, mereka mengatakan janganlah kami dikirim lewat udara karena begini keadaannya begitu. Hmm. Mereka pun tidak siap untuk menerima bantuan itu dari udara dengan lokasi tertentu. Asal terbuka lebar begitu ya untuk bisa helikopter berhenti dan kemudian menjatuhkan Ya, berbagai makanan tersebut. Ini ya, sedikit lagi Mas Ersu yang kepala BNPB tadi yang ya. sebelumnya dia ini mengatakan bahwa bencana banjir hanya mencekam di medsos gitu. Hmm. Jadi yang keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Memang terlihat mencekam yang ada di medsos gitu karena diulang-ulang dan Ya. masif gitu ya Hmm. diberitakan. Tapi ketika dia berada di lokasi, dia ini banjir bandang di Batang Toru di Tapanuli Selatan, dia akhirnya menangis dalam perjalanan melihat saya tidak tahu bahwa bencana ini sebesar ini, bahwa tidak tahu akibatnya akan seperti ini gitu. Dan ini Suharyanto ini yang tadinya menolak untuk dinaikkan levelnya menjadi bencana nasional. Iya. Ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini